Fahmi. Di sini saya akan membuat tugas video psikologi pendidikan tentang metode pembelajaran, metode ceramah. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu teori belajar dan aplikasinya dalam pembelajaran matematika. Di sini teori belajar matematika dan penerapannya di sekolah dasar. Teori pembelajaran, belajar dan pembelajaran. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, belajar berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Kemudian pembelajaran. Di sini menurut Gegen dan Briggs, pembelajaran itu ialah atau upaya orang yang tujuannya membantu orang belajar. Kemudian di sini menurut Gegen, pembelajaran itu adalah seperangkat acara eksternal yang dirancang untuk mendukung terjadinya beberapa proses belajar yang bersifat internal. Kemudian menurut Corey, pembelajaran itu ialah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran itu atau proses atau cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Kemudian di sini ada pun hakikat pembelajaran matematika. Di sini hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan seseorang atau si pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematika. Kemudian yang kedua, pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Dan itulah hakikat pembelajaran matematika. Kemudian di sini ada tujuan matematika sekolah di SD atau MI. Yang pertama tujuannya itu memahami konsep matematika, keterkaitan antar konsep dan aplikasi, konsep dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi. Kemudian yang selanjutnya memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah. Kemudian selanjutnya mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kemudian yang terakhir memiliki sikap menghargai matematika dalam kehidupan. Kemudian ada juga teori belajar menurut Brunner. Yang pertama, di sini ada 3 tahap perkembangan mental anak menurut Brunner. Yang pertama tahap enaktif atau konkret, tahap ikonik, semi konkret, kemudian yang tahap simbolik atau abstrak. Aplikasi teori belajar Brunner pada matematika di SD, contohnya rumus luas persegi panjang. Yang tadi teorinya yang digunakan enaktif dengan potongan 2 satuan persegi. Kemudian yang B ikonik melalui gambar. Kemudian yang C itu simbol. L sama dengan P kali L, panjang kali lebar. Kemudian aplikasi teori belajar Brunner pada matematika di SD, rumus luas segitiga, enaktif membuat berbagai segitiga dari kertas, kemudian melipat segitiga tersebut sehingga menjadi sebuah persegi panjang. Kemudian yang teori ikonik menggambar berbagai segitiga, kemudian menggambar bagaimana melipat segitiga tersebut. Kemudian di sini rumus luas segitiga, yang C-nya simbolis L segitiga sama dengan 2 kali lebar persegi panjang. Bisa diartikan juga sama dengan 2 kali V kali L, panjang kali lebar, sama dengan 2 kali setengah alas kali setengah tinggi, sama dengan alas kali setengah tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi, sama juga dengan artinya setengah alas kali tinggi. Kemudian konsep
volume kubus yang menggunakan teori enaktif, benda berupa kubus satuan. Kemudian yang teori ikonik, gambar-gambar kubus satuan yang disusun. Kemudian yang simbolik, pi volume sama dengan R kali R. Baik, langsung di sini ada dalil kekontrasan dan variasi, di mana suatu konsep matematika akan lebih mudah dipahami apabila dikontraskan dengan konsep-konsep lainnya. Contohnya di sini bilangan prima. Di sini bilangan bukan prima. Kemudian yang kedua, persegi. Terus di sampingnya itu persegi panjang. Terus yang ketiga, belah ketupat. Belah ketupat itu segi 4, lawannya jar-jar genjang. Suatu konsep matematika akan lebih jelas dipahami apabila dijelaskan dengan menggunakan contoh yang bervariasi. Contoh dalam menjelaskan konsep persegi panjang sebaiknya ditampilkan dengan berbagai cara, entah itu langsung gambar dari persegi panjang, kemudian variasi posisi miring atau tegaknya, variasi perbedaan panjang dan lebarnya. Kemudian yang B, teori pembelajaran Piaget. Di sini anak SD berada pada tahap operasi konkret. Kemudian yang kedua itu perkembangan belajar matematika anak melalui 4 tahap. Yang pertama konkret, 2 semi konkret, 3 semi abstrak, dan 4 abstrak. Jean Piaget, perkembangan mental setiap orang melalui 4 tahap. Yang pertama sensori motor, di mana di situ 0,0 sampai dengan 2 tahun. Interaksi dengan dunia fisik. Praoperasional 2 sampai 7 tahun. Bahasa untuk menyatakan ide. Kemudian di sini operasional konkret, di mana 7 sampai 12 tahun mengembangkan konsep melalui benda konkret. Kemudian selanjutnya operasional formal, di mana di sini 12 tahun sampai dengan dewasa, mulai mampu berpikir secara abstrak. Di sini yang C, teori belajar Diens. Di sini menggunakan contoh yang banyak dan bervariasi agar anak memahami konsep secara utuh. Di sini kemudian permainan berperan penting dalam pembelajaran matematika jika dimanipulasi dengan baik. Kemudian di sini ada tahap-tahap belajar menurut Diens. Yang pertama permainan bebas atau free play. Kemudian yang kedua permainan yang disertai aturan atau games. Kemudian yang ketiga permainan kesamaan sifat atau searching for communities. Kemudian yang keempat representasi, yang kemudian nomor 5 simbolisasi, dan yang keenam formalisasi. Di sini aplikasi teori belajar Diens. Yang pertama, hukum kekekalan bilangan, di mana di sini 6 sampai 7 tahun. Banyak benda akan tetapi meskipun letaknya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, hukum kekekalan materi, di mana di sini 7 sampai 8 tahun. Banyak pasir atau air tetap walaupun dipindahkan ke tempat atau wadah yang lain. Contohnya peristiwa bejana diisi pasir atau air. Kemudian yang ketiga, hukum kekekalan panjang, di mana di sini 8 sampai 9 tahun. Contohnya 2 tali yang sama panjang. Kemudian yang keempat, kekekalan luas, di mana 8 sampai 9 tahun. Luas daerah yang ditutupi suatu benda akan tetap sama meskipun letak bendanya diubah. Kemudian yang kelima, hukum kekekalan berat, di mana di sini 9 sampai 10 tahun. Benda berat akan tetap meskipun bentuk, tempat, dan alat timbangan benda tersebut berbeda-beda. Kemudian yang 6, hukum kekekalan isi, di mana di sini 14 sampai 15 tahun. Suatu bak yang berisi penuh air dimasukkan suatu benda, maka air yang ditumpahkan sama dengan isi benda yang dimasukkannya. Jadi itulah pengaplikasian dari teori belajar Diens.
Kemudian di sini ada teori pembelajaran SCAMS yang kedua, di mana menurutnya anak belajar matematika melalui 2 tahap, yaitu konkret dan abstrak. Kemudian di sini memanipulasi benda-benda untuk belajar lebih lanjut. Contoh dalam belajar 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Siswa dapat menggunakan potongan-potongan karton persegi atau melalui permainan. Kemudian yang teori pembelajaran Brownell, di mana di sini yang pertama belajar bermakna, kemudian yang kedua belajar secara terus-menerus dalam waktu yang lama, kemudian yang ketiga memperbanyak latihan atau drill dengan pemahaman makna yang tepat. Kemudian di sini yang F, teori pembelajaran Skinner. Di sini penguatan mempunyai peran penting dalam proses belajar. Jadi di sini menurut teori pembelajaran Skinner, itu penguatan mempunyai peranan penting dalam proses belajar. Kemudian yang G, teori pembelajaran Thorndike, di mana di sini belajar akan lebih berhasil apabila respons siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Kemudian yang terakhir itu H, teori pembelajaran Panhiel, di mana di sini unsur utama dalam pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pengajaran, metode pengajaran ditata secara terpadu.